Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai psikologi agama. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya selaku moderator Ade Fahmi Ramadan dan rekan-rekan saya Wulan Meida sebagai pengisi materi, Mutiara Rahmawati sebagai pengisi materi, Zahra Safa Hanifah sebagai pengisi materi, dan Agung Adi Pratama sebagai pengisi materi. Baik, untuk presentasi di video kali ini akan dibacakan oleh Agung Adi Pratama. Apa itu psikologi agama? Psikologi agama adalah mata kuliah yang mempelajari dan meneliti pengaruh kepercayaan terhadap sikap dan tingkah laku atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Dan teori ilmu psikologi agama terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori monistik. Teori monistik adalah teori yang menyatakan bahwa sumber psikologi agama hanya satu. Dan yang kedua adalah teori fakulti. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia itu muncul tidak hanya karena satu faktor, melainkan lebih dari beberapa unsur. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan Meida. Teori monistik menurut para filsuf. 1. Thomas van Aquino. Dia mengemukakan bahwa sumber keagamaan itu adalah pikiran. Manusia menggunakan pikirannya untuk percaya pada Tuhan. 2. Friedrich Hegel. Filsuf Jerman ini berpendapat bahwa agama merupakan pengetahuan tentang kebenaran dan tempat yang abadi, dan disimpulkan bahwa agama merupakan persoalan yang berhubungan dengan pikiran. Ketiga, Sigmund Freud. Menurutnya, unsur kejiwaan itu berasal dari naluri seks. Keempat, Rudolf Otto. Menurutnya, sumber kejiwaan terhadap agama berasal dari yang lain. Maksudnya adalah rasa kagum yang berasal dari the wholly other, atau yang sama sekali lain. Teori fakulti. 1. Cipta atau reason. Cipta merupakan fungsi intelektual manusia yang menjadikan seseorang mampu menilai, membandingkan, memutuskan untuk melakukan suatu tindakan terhadap stimulus tertentu. 2. Rasa atau emotion. Berdasarkan penelitian dasar psikologi agama, ini bukan berdasarkan pengalaman beragama yang dipengaruhi oleh emosi, melainkan sejauh mana emosi itu memiliki peran dalam agama. Karya atau will. Karya ini berfungsi dalam menciptakan timbulnya pelaksanaan, aturan, atau doktrin tertentu dari agama yang diyakini, berdasarkan fungsi kejiwaan. Tujuan dari psikologi agama sendiri itu ada 3. 1. Untuk kesejahteraan seluruh umat. 2. Memprediksi, mengontrol, dan mengarahkan perilaku manusia. 3. Membangun keilmuan dengan dasar agama. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Rahmawati. Kajian psikologi agama terbagi menjadi 3. Yang pertama teoritis, yang kedua praktis, dan yang ketiga normatif. Yang pertama teoritis adalah psikologi agama digunakan untuk meneliti perilaku kejiwaan yang berhubungan dengan keagamaan dan mengembangkan pemikiran tentang perilaku beragama. Yang kedua ada praktis, yaitu perilaku keagamaan didukung oleh motif tertentu. Secara praktis, keagamaan membimbing orang-orang dalam berperilaku. Yang ketiga normatif, yaitu keagamaan bertujuan mendorong kehidupan saling menghormati sehingga tercipta kerukunan dalam bermasyarakat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi. Yang pertama faktor kognitif, yang kedua faktor personal, dan yang ketiga faktor hereditas. Faktor kognitif
pada usia remaja, pendidikan agama hanya merupakan pengetahuan yang perlu diketahui tanpa memperdalam lebih lanjut. Faktor personal, yaitu faktor ini mengacu pada konsep individual, yaitu proses di mana seseorang menyendiri untuk memastikan apa yang diyakininya dan identitas. Yang ketiga, faktor hereditas, yaitu perbuatan buruk akan membekas dan menimbulkan rasa bersalah yang tidak bisa dihindari. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Safa Hanifah. Fungsi psikologi agama. 1. Menerangkan perilaku yang menyimpang pada diri manusia sesuai dengan ajaran agama. 2. Memprediksi perilaku sesuai dengan ajaran agama. 3. Mengontrol perilaku manusia agar tidak melakukan penyimpangan terhadap ajaran agama. 4. Mengarahkan manusia mencapai ridho dari Tuhan. Manfaat psikologi agama ada 3, yaitu pemecahan masalah, perubahan perilaku, pengaruh terhadap etos kerja. Sekian dari kami kelompok 5 mengenai presentasi video psikologi agama kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.